Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wina Kusumaning Tias SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta asing tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Fungsi dari valuta asing yang pertama sebagai transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang kedua, penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Jenis-jenis valuta asing. Yang pertama, valuta asing fisik. Dalam valuta fisik ini berkaitan erat mengenai uang asing atau uang dari negara lain yang berbentuk uang kartal, baik berupa uang kertas bank, uang kertas negara, maupun uang logam. Yang kedua, valuta asing non-fisik. Berbeda dengan valuta asing fisik, dalam valuta asing non-fisik ini, uang yang beredar di dalamnya adalah yang berbentuk uang giral atau surat-surat berharga, misalnya seperti cek dan wesel. Lalu tujuan transaksi valuta asing yaitu yang pertama komersial atau ekspor impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, funding atau pinjaman valuta asing dan kebutuhan, cash flow. Yang ketiga, hedging untuk keperluan hedging atau resiko perubahan kurs valuta asing. Yang keempat, untuk investasi, commercial investment, property investment, dan portfolio investment. Yang kelima, individu, turis dan kebutuhan individu lainnya. Yang keenam, market making, berupa perdagangan valuta asing yang dilakukan bank-bank dengan menawarkan harga dua arah sebagai market maker. Pelaku pasar valuta asing yang pertama, A. Perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. B. Individu. Masyarakat atau per orang melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. C. Bank umum dan perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukar uangnya dalam bentuk mata uang lain. D. Pialang pasar falas atau broker. Mereka membantu untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Kelebihan dan kelemahan pasar valuta asing. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu transaksi 24 jam. Tidak seperti transaksi di pasar modal, pasar falas berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Yang kedua, likuiditas. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat liquid, sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. Dengan begitu, trader bisa membuka atau menutup posisi pada fair market price. Yang ketiga, rendahnya biaya transaksi.
Biaya transaksi di pasar falas secara online tidak ada, namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya cukup beragam. Salah satu contohnya adalah biaya pada saat penarikan dana dari akun forex. Selain memiliki kelebihan, pasar valuta asing juga memiliki kelemahan. Yang pertama, resiko kurs pertukaran. Risiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai kurs falas. Yang kedua, resiko negara asal. Risiko ini timbul dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.